Si penanya menanyakan, Pak Kiai, kita adalah manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah untuk sesama muslim. Adakah kewajiban kita sesama mukmin untuk saling mengingatkan? Sejauh apakah kewajiban kita mengajak atau mendakwahkan agama Allah di dunia ini kepada mukmin yang lain, meskipun kita sendiri masih belum sempurna dalam ketaatan kepada Allah? Kurang lebih demikian, Ki. Terima kasih. Di Al-Quran disebutkan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok manusia, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dia mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari hal-hal yang munkar. Dakwah. Khalifah yang di muka bumi. Khalifah itu karena kita mengganti siapa? Mengganti Banu Jan, keturunan jin dulu yang pernah memakmurkan dunia ini yang menjadi hancur lebur, dan kita menjadi pengganti, makanya disebut khalifah. Oh, khalifah mah pengganti. Jadi para jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semua harus menjadi juru dakwah yang berjalan kemana-mana untuk berdakwah. Ketika ada umpamanya di sini sudah ada yang mengajar, yang menyampaikan, tidak semuanya harus mengajar, tidak semuanya harus berdakwah. Nanti ada luang lingkupnya sendiri, ada luang lingkupnya sendiri. Jadi ada kelompok-kelompok yang diharuskan berdakwah, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kredibilitas keilmuan, yang memiliki disiplin kemampuan dalam hal berdakwah, bukan hanya berbicara, tapi pengolahan batin sehingga bisa menyentuh hati orang lain, kemudian karakter dan akhlak yang memang sudah siap. Mereka lah orang-orang yang memang punya kapasitas untuk berdakwah secara luas. Oh, kalau begitu saya berarti nggak usah ngapa-ngapain. Bentar dulu. Ada perintah yang lain, bahwa kita diperintahkan untuk satu, menjaga keluarga kita. Di situ kita wajib menjaga keluarga kita, mengajarkan mereka ilmu agama, mengajak kebaikan kepada mereka, melarang mereka, ya, istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara dekat kita. Itu kewajiban kita. Kemudian ada juga kewajiban ketika kita melihat kemungkaran yang terjadi di depan kita, maka di situ juga ketahuan batas di mana, seperti apa yang harus kita lakukan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illa fabilisani wa illa fabiqalbi. Ada hal-hal yang enggak benar, mungkar, tidak cocok dengan agama, dia harus merubahnya, merubah dengan apa namanya? Falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Kalau merubah dengan tangannya ya bukan hanya pejabat tentunya. Walaupun memang yang punya kapasitas ke arah sana adalah pejabat, tapi sesekali walaupun bukan pejabat, kalau memang memungkinkan, tidak apa-apa kita merubah dengan kekuatan kita. Apalagi itu bagian daripada keluarga kita atau wilayah lingkungan kita. Atau pabilisani, kita menegur orang yang salah. Tidak apa-apa, silakan. Cuman konsekuensinya kalau nahi munkar itu harus siap mental, harus siap fisik. Orang dakwah dahulu itu, Nabi sebelum berdakwah disukai sama semua orang. Setelah Nabi berdakwah dimusuhi sama orang-orang kafir yang tadinya menyukai. Itu seperti itu. Kalau jadi orang soleh, jadi orang baik, semua orang senang. Tapi kalau jadi orang muslih yang mengajak kebaikan kepada orang lain, mulai banyak yang tersinggung. Kalau amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, tidak terlalu beresiko. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo ke masjid. Mau silakan, nggak mau silakan. Mereka paling diam. Tapi kalau umpamanya nahi munkar, orang lagi judi, hei jangan judi, resiko, iya kan? Ada orang lagi ngerampok, kita tolongin, kita belain, resiko, ada resikonya nahi munkar.
Makanya itu termasuk amalan yang berat. Jadi kalau dibilang sejauh mana kita berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah sesuai kapasitas masing-masing. Kalau memang belum memiliki kemampuan keilmuan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya jangan sok-sokan, sok jadi pendai ke tempat orang-orang yang dia tidak tahu. Bahkan kalau memang diketahui pembicaraan kita, ajakan kita tidak didengar, boleh dan tidak berdosa, kita tidak melakukan dakwah. Itu. Jadi kalau sudah yakin tidak akan diterima, boleh kita tidak mengajak, boleh kita tidak melarang. Kalau kita ngelarang juga terlalu beresiko, cukup di hati aja kita memperlihatkan kebencian dengan perbuatan maksiat tadi. Jadi sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita. Ya, diutamakan untuk keluarga aja dulu. Ya, jadi kita harus bisa mengukur dirilah. Tahu batasan kemampuan kita. Jangan sampai kita ngeluarin satu artikel dakwah di satu sosial media, di grup WA. Ini pas ada yang nanya, ini bagaimana hukumnya begini? Nggak tahu saya. Nah, itu namanya tidak tahu batasan. Tahu apa kemampuannya terbatas banget. Udah kayak dakwahnya udah kemana-mana. Giliran ada orang nggak paham nanya, nggak tahu saya juga dapat mungut. Nah, itu jadi orang itu harus tahu diri, tahu batasan kemampuan keilmuan kita. Berdakwah boleh, beramal ma'ruf silakan memang diperintahkan, mencegah yang munkar memang diperintahkan, tapi sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita melaksanakan hukum Allah itu wajib, mengajak juga pada dasarnya wajib. Dan jangan menunggu kita itu sudah baik. Kalau menunggu seseorang berdakwah itu harus menjadi baik dulu, tidak akan pernah ada orang yang berdakwah. Kata Nabi, muru bil ma'ruf wa illam taf'aluh wanhau 'anil munkar wa illam tajtanibuhu jami'a. Ajaklah kebaikan walaupun kamu belum melaksanakannya. Iya, ajak aja udah. Ayo ngaji. Orang ngaji dia mau kerja, enggak apa-apa. Iya, orang kerja saya, yang lain ngaji, alhamdulillah dapat pahala kita ngajak. Cuman enggak dapat pahala ngajinya karena enggak ikut ngaji. Tapi dapat pahala ngajak. Itu seperti itu. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wa illam tajtanibuhu jami'a, walaupun kamu belum bisa ninggalin. Hei, ngerumpi mulu. Padahal dia kayak udah ngeriung mah. Apaan sih gua pengen tahu. Itu enggak apa-apa. Dalam arti enggak apa-apa itu jangan saya mau boro-boro melarang orang, antepin aja saya juga masih suka begitu. Itu salah. Cegah kemungkaran walaupun kita terkadang suka melakukan kemungkaran tersebut. Lalu bagaimana kaitannya dengan 5 atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, atau 5 taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, kan di Al-Qur'an. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kenapa kamu cuma ngajak doang sama orang, kamu sendiri enggak ngelakonin? Iya, 5 taquluna ma la taf'alun, apa ngomong doang kagak ada buktinya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu besar bagi orang cuma ngajak ngomong doang tapi kagak ada buktinya. Itu berkenaan dengan al-wajibat wal muharramat. Hal yang wajib dan yang haram. Sebanyak apa? Salat kamu. Dia nyuruh doang, anaknya diomelin suruh salat, anaknya salat, bininya salat, lianya kagak. Itu yang Allah murka karena wajib. Tapi kalau bukan yang wajib, ngapalin kamu. Tuh, dari pelajaran tuh, kan kamu ngapalin ini, surat-surat ini. Bapaknya nggak ngapalin, ya nggak apa-apa, bocah doang yang ngapalin nggak dosa. Cuma nyuruh doang juga nggak dosa. Tuh seperti itu. Padahal cuma nyuruh, ngapalin, belajar. Bapaknya mau ngerokok aja begini, nggak apa-apa, nggak berdosa. Masa anaknya suruh ngerjain PR, bapaknya harus ngerjain PR juga? Iya kan, begitu. Seperti itu. Nah yang wajib-wajib aja gitu. Kalau umpamanya, ayo santuni yatim. Siapa yang belum ngasih? Payah banget, ngasih. Orang ngasih, dia kagak punya duit, nggak apa-apa. Kan bukan hal yang wajib, kan seperti itu. Kecuali zakat. Zakat fitrah. Orang zakat fitrah dia kagak, itu yang dimurkai sama Allah, itu seperti itu. Atau yang dilarang, yang muharramah. Gak boleh tuh lihat-lihat perempuan, mata terbuta ditusuk nanti di neraka tuh. Pakai tusukan panas tuh, mata. Lihatin yang bening bukan mahram kayak. Tapi dia sama lihatin video porno segala macam. Itu yang bikin murka Allah, yang begitu itu yang diharamkan. Yang diharamkan seperti itu. Tuh, kalau cuman yang bukan hal-hal yang haram kita melarang,
walaupun kita juga masih melakukannya, jadi orang mah jangan suka nongkrong di warung tuh, jamaah masjid mah gak pantas. Itu umpamanya kan gak haram nongkrong di warung. Iya, dia juga masih suka nongkrong di warung, gak apa-apa. Iya, cuman kalau orang-orang ahli ilmu yang hilang muruah, hilang wibawa kan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi kesimpulannya, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, terus berdakwah karena mengajak itu adalah satu kewajiban, melaksanakan juga satu kewajiban. Kemudian jangan menunggu kita sempurna, apa yang bisa kita ajak untuk orang lain terutama keluarga, lakukan. Kalau memang di luar kapasitas kita, jangan harus pandai mengukur diri. Wallahu a'lam bishawab.